Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dargali Ramadhani dengan NIM akhir 141. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang berulang kali melintasi daftar, membandingkan elemen berdekatan, dan menukar mereka jika mereka berada dalam urutan yang salah. Tujuan dari algoritma bubble sort ini adalah mengurutkan elemen-elemen dalam suatu array dari yang terkecil dari yang sampai yang terbesar. Jadi proses algoritma dari bubble sort ini yang pertama, bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Selanjutnya, jika elemen pertama lebih besar, akan berubah posisi dengan elemen yang lebih kecil. Setelah itu, lanjutkan perbandingan dan pertukaran sampai langkah-langkah tersebut selesai. Dan yang terakhir, lakukan langkah yang sama untuk elemen berikutnya hingga seluruh array berurut. Seperti di sini ada ARR J sama dengan ARR J plus 1 itu fungsinya untuk menukar setiap data yang terdapat dalam array. Jadi yang elemen yang besar akan bertukar dengan yang kecil. Lalu di bawah ini ada print array yang berfungsi untuk menampilkan hasil akhirnya. Kita coba run. Nah, jadi akan seperti ini. Array sebelum diurutkan 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Dan yang setelah diurutkan 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Santoso dengan NIM akhir 140. Saya di sini akan menjalankan demo aplikasi Java dengan tipe selection sort bagian saya. Jadi pada codingan ini, kode ini untuk menemukan elemen terkecil di dalam array yang belum diurutkan nanti. Nah, untuk kode yang ini untuk menukar elemen terkecil dengan elemen pertama di array yang belum diurutkan. Lanjut ke bawah. Nah, ini kita menginputkan array yang sebelum diurutkan. Jadi nanti outputnya akan terurutkan arraynya. Jadi nanti outputnya akan menampilkan array sebelum diurutkan dan array setelah diurutkan. Jadi nanti akan diseleksi itu diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Mari kita jalankan codingan tersebut. Ini tadi saya di kode tersebut, saya menginputkan array sebelumnya yaitu 64, 25, 12, 22, dan 11. Nanti setelah codingan ini dijalankan, dia akan eh, menseleksi otomatis mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dan akan menampilkan output yang sudah terurut. Di sini outputnya 11, 12, 22, 25, dan 64. Ini adalah merupakan array yang sudah diurutkan. Nah, ini array yang sebelum diurutkan yang tadi saya inputkan di codingan tersebut. Jadi, outputnya akan menampilkan seperti ini. Sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Rashid Putra Widodo dengan NIM 143. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program sorting quicksort. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode dari programnya. Pertama, ada import Java Util Scanner untuk menginput-input data. Berikutnya, nama kelasnya adalah quicksort. Selanjutnya, pada public static void main, ada scanner agar user bisa menginput input data. Berikutnya ada fungsi cetak masukkan jumlah elemen array untuk user menginput jumlah elemen yang diinginkan. Berikutnya ada fungsi cetak masukkan elemen array untuk user menginput data-data angka yang diinginkan. Berikutnya ada fungsi cetak array sebelum diurutkan, yaitu melakukan output dari array sebelum diurutkan. Berikutnya ada fungsi cetak array setelah diurutkan, yaitu output array setelah diurutkan dari quicksort. Berikutnya ada public static void quicksort
yaitu merupakan implementasi dari quicksort itu sendiri. Berikutnya ada public static in partition, merupakan implementasi dari partition. Dan yang terakhir ada public static void print array untuk memprint array. Baik, kita mulai programnya. Kita masukkan jumlah elemen array yang diinginkan, misalnya 5. Kemudian kita masukkan elemen-elemen yang diinginkan atau data yang diinginkan. Nah, outputnya seperti ini. Yang pertama ada array sebelum diurutkan, yaitu 4, 7, 5, 3, 9. Berikutnya array setelah diurutkan menjadi 3, 4, 5, 7, 9. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti dengan NIM belakang 131. Oke, di sini ada insertion sort. Insertion adalah algoritma pengurutan yang membangun tata letak akhir satu elemen pada satu waktu. Itu adalah cara yang kurang efektif pada daftar panjang. Proses dari algoritma insertion adalah pertama, ambil satu elemen pada setiap iterasi dan sisipkan pada posisi yang tepat di dalam array yang sudah diurutkan. Pindahkan elemen yang lebih besar ke kanan. Oke, di sini ada visualisasinya dari insertion. Array yang pertama itu 3, 1, 4, 2. Angka pertama 1, 3, 4, 2. Jadi 3 sama 1 itu kan lebih besar 3. Jadi 3-nya geser ke kanan. Kemudian 4 sama 2 itu kan lebih besar 4. Jadi 4 geser ke kanan. Jadi 1, 3, 2, 4. Kemudian 3 sama 2 itu lebih besar 3. Jadinya 3-nya geser ke kanan. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita langsung aja ke contohnya. Di sini contohnya, ini ada inputannya. Kemudian kita ada output di sini. Kita masukin angka 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Seperti yang tadi udah aku jelasin yang tadi, kalau misalnya yang gedenya diletakin di paling kanan. Nah, terus di sini ada hasilnya array setelah diurutkan, yaitu 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Anandito Pratomo dengan NIM akhir 151, dan sekarang saya akan menjelaskan kode merge sort. Metode merge sort ini, pertama kita ada merge ya. Metode ini digunakan untuk menggabungkan dua sub array dari array utama. Parameter yang kita gunakan ini yaitu ada ARR yang merupakan array yang nanti kita akan urutkan. L itu merupakan awal dari sub array pertama. M merupakan indeks tengah yang memisahkan dua sub array, dan R adalah indeks akhir dari sub array kedua. Lalu ada sort. Sort ini merupakan metode utama yang akan membantu kita mengurutkan array menggunakan algoritma merge sort. Metode ini bekerja secara rekursif. Jika L kurang dari R, maka akan menghitung indeks tengah M dan kemudian memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk setengah pertama dan setengah kedua dari array. Setelah itu, metode merge digunakan untuk menggabungkan dua sub array yang sudah diurutkan. Nah, terus ada print array. Metode ini digunakan untuk mencetak isi array integer dan digunakan hanya untuk tujuan pengujian dan pemahaman output. Dulu pada main ini, metode main adalah metode utama yang akan dijalankan saat program dimulai. Membuat objek merge sort dengan nama OB. Cetak array sebelum diurutkan. Main ini akan memanggil metode sort untuk mengurutkan array yang akan mencetak array setelah diurutkan.
Nah, array input yang kita sediakan ini ada 12, 11, 13, 5, 6, dan 7. Lalu, jika kita jalankan programnya, nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, array yang sebelum diurutkan 12, 11, 13, 5, 6, 7. Sekarang urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, hasilnya begini itu bisa didapatkan karena penjelasan saya tadi. Array ini dibagi menjadi dua, lalu digabungkan. Langkah-langkahnya itu pertama, array ini menjadi dua bagian. Jadi 12, 11, dan 13 dan juga 5, 6, dan 7. Setiap setengah diurutkan terlebih dahulu. Bagian pertama menjadi 11, 12, 13 dan keduanya menjadi 5, 6, 7. Setelah itu digabungkan dan hasilnya menjadi 5, 6, 7, 11, 12, dan 13. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Lanjut kepada graf. Nah, berikut ini merupakan kode graf yang telah kami buat. Nah, untuk yang private int v ini, dia berfungsi untuk menyimpan jumlah vertex di dalam graf. Lalu ada private linked list integer, just list array. Nah, array dari linked list ini untuk merepresentasikan adjacency list dari setiap elemen array yang menyimpan daftar tetangga dari suatu simpul. Lalu untuk konstruktornya ini, graph int v ini, dia itu menerima jumlah vertex sebagai parameter dan menginisialisasikan array adjacency list untuk setiap vertex. Terus dia ini juga menggunakan loop untuk membuat linked list kosong untuk setiap vertex. Nah, metodenya ini ada add edge int src int dest. Nah, dia ini menambahkan edge antara dua simpul ke dalam graf. Dia menggunakan linked list untuk menyimpan daftar tetangga dari setiap simpul. Baris adjust list array dest.add arc ini yaitu ditambahkan untuk mendukung graf tidak berarah. Nah, berikut metode print graph ini, itu dia hanya mencetak adjacency list dari grafnya. Dia menggunakan loop juga untuk mengiterasi melalui setiap simpul dan mencetak daftar tetangga untuk masing-masing simpul. Nah, untuk kelas utamanya yaitu adalah graph example. Nah, main string arrays ini membuat objek graph dengan 5 vertex. Kita menambahkan beberapa edge ke graph menggunakan metode add edge, memanggil metode print graph untuk mencetak adjacency list dari graph setelah edge ditambahkan. Nah, contoh penggunaannya ini, graph dibuat dengan 5 vertex. Beberapa edge ditambahkan antara simpul-simpul, lalu hasil adjacency list dicetak untuk memverifikasi struktur graph. Nah, berikut merupakan output dari kode ini. Nah, berikut adalah outputnya. Nah, simpul 0 ini terhubung dengan simpul 1 dan simpul 4, dan simpul 1 ini terhubung dengan simpul 0, 2, 3, dan 4, dan seterusnya untuk simpul-simpul lainnya. Sekian dari penjelasan graf. Demikian dari presentasi ini mengenai bubble sort, quick sort, insertion sort, selection sort, merge sort, dan juga graph. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat.